Perkenalkan, nama saya Inola Novita Damayanti Ujung dengan NIM 320313104 dari jurusan Pendidikan Geografi, mata kuliah Kartografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsona Papat, NIM 3203331031, jurusan Pendidikan Geografi, mata kuliah Kartografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Khairunisa, NIM 3202431016, jurusan Geografi 2020, mata kuliah Kartografi. Perkenalkan, saya Kristina Sinaga dari kelas A Pendidikan Geografi tahun 2019. Di video ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Laksmana Tanjung, NIM 3202131003. Saya dari Pendidikan Geografi C Stambuk 2020, jurusan Pendidikan Geografi. Perkenalkan, nama saya Tir Deborah Buru Ginting dengan NIM 319333113, jurusan Pendidikan Geografi 2019, mata kuliah Kartografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Palda Azura Utagaol, NIM 32033331010, mahasiswa aktif Pendidikan Geografi C 2020, Fakultas Ilmu Sosial, mata kuliah Kartografi. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang analisa penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Saat ini, penyebaran COVID-19 semakin meluas dan semakin banyak terjadi di sektor kehidupan masyarakat. Dengan sulitnya tanda-tanda dari COVID-19 ini, sehingga menyulitkan tenaga medis dan masyarakat untuk mengambil tindakan. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan social distancing dan physical distancing guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Penyebab infeksi coronavirus. Kebanyakan virus corona umumnya menyebar seperti virus lain seperti percikan pada batuk dan bersin, sentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Setelah menangani barang yang terkena air liur virus corona, sentuh mata atau hidung atau mulut Anda. Bangku atau tinja dalam kurung cara. Virus corona atau COVID-19. Coronavirus atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang menyebabkan oleh infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang parah, bahkan kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 juga dikenal sebagai coronavirus adalah jenis baru virus corona yang dapat ditularkan ke manusia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan hampir ke seluruh negara atau wilayah, salah satunya termasuk negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan yang bertujuan memperkuat lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, kebijakan restriksi sosial berskala besar atau PSBB telah diterapkan untuk menekankan penyebaran virus ini. Coronavirus merupakan kumpulan virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Dalam banyak kasus, virus ini hanya dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan seperti influenza. Yang C, tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 14 Mei 2020 adalah 16.006 orang dengan jumlah kematian 1.043 orang. Dari kedua angka tersebut dapat disimpulkan bahwa angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia sekitar 6,5%. Dengan mengacu pada data tersebut, angka kematian menurut kelompok umur adalah sebagai berikut. 0-5 tahun sebanyak 2,6%, 6-17 tahun 0,67%, 18-30 tahun 1,17%, 31-45 tahun 2,39%, 46-59 tahun 8,9%, lebih dari 60 tahun sebanyak 17,3%. Perkenalkan, saya Kristina Sinaga dari kelas A Pendidikan Geografi tahun 2019.
Baiklah, saya akan menjelaskan gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 dapat menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejalanya bisa hilang dan bisa sembuh atau bahkan memburuk. Penderita gejala berat dapat mengalami demam tinggi dan nyeri dada. Gejala ini muncul saat tubuh manusia bereaksi terhadap virus corona. Secara umum, terdapat 3 gejala umum yang dapat menunjukkan bahwa seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam atau suhu tubuh lebih tinggi dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sulit bernapas. Meski jarang terjadi, beberapa gejala ini yang dapat juga terjadi pada infeksi virus corona, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, dan kehilangan kemampuan untuk mengecap atau mencium dan ruam. Gejala COVID-19 ini biasanya muncul dalam 2 hari hingga 2 minggu setelah pasien terpapar virus corona. Sekian dan terima kasih. F. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan terlebih dahulu melakukan rekam jejak sejarah atau wawancara medis. Di sini, dokter akan menanyakan gejala atau keluhan utama yang dialami pasien. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik juga tes darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Untuk kasus dugaan infeksi virus corona baru, dokter akan melakukan tes usap tenggorokan, DVL, fungsi hati, fungsi ginjal, dan tes VCT dan CRV. Jika tidak ditangani tepat waktu dan ditangani dengan baik, virus corona penyebab SARS dapat menyebabkan komplikasi, pneumonia, dan penyakit pernapasan serius lainnya. Selain itu, SARS juga dapat menyebabkan gagal nafas, gagal jantung, gagal hati, dan kematian. Provinsi Lampung kini menjadi salah satu provinsi dengan penderita pasien COVID-19 yang terus meningkat. Provinsi Lampung berada di ujung selatan Pulau Sumatera, menjadikannya sebagai daerah perlintasan bagi yang ingin berpergian ke Pulau Jawa dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, banyak interaksi antar masyarakat beda daerah di provinsi ini. Virus COVID-19 sendiri sudah menyebar ke beberapa kabupaten dan daerah di Provinsi Lampung. Hal ini niscaya bermanfaat bagi masyarakat untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Namun, dengan berlakunya kebijakan ini, masyarakat juga harus menggunakan masker saat keluar rumah. Kebijakan lock-in adalah kebijakan lain yang berdampak besar pada masyarakat di alam. Masyarakat dan alam. Di suatu sisi, kebijakan ini sangat baik karena dapat membatasi tindakan kita. Jadi, kita tidak akan keluar rumah untuk tetap sehat. Itu sangat baik. Namun, di sisi lain, kami didorong oleh pemerintah untuk bekerja, beribadah, dan belajar di rumah. Bagi sebagian orang, ini mungkin tidak menjadi masalah. Namun, bagi sebagian orang, hal ini tidak diragukan lagi berdampak besar pada situasi keuangan keluarga mereka. Banyak orang yang harus dipecat oleh perusahaan karena perusahaan tidak mampu membayar tagihan dan tidak memiliki uang karena tidak dapat beroperasi. Kegiatan produksi seperti pekerja pabrik atau pekerja konstruksi dengan tujuan menjauhkan kita dari orang lain di sekitar kita. Banyak para buruh yang akhirnya dipecat dari perusahaan dan sekarang tidak punya pekerjaan sama sekali. Sama halnya dengan kuli bangunan. Sebelumnya ada kebijakan seperti ini, mereka bisa beraktivitas dan bekerja sehingga menghasilkan uang. Namun pada kondisi sekarang ini mereka menjadi tidak bisa bekerja seperti biasanya. Pada akhirnya mereka tidak punya penghasilan dan berdiam diri di rumah.
sementara mereka masih harus tetap memikirkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makan. Kesimpulan yang kami ambil dari mini riset ini adalah dari hasil analisa yang telah kami lakukan melalui berbagai sumber bahan yang bisa dijadikan sebagai rujukan, dapat saya simpulkan bahwa penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sudah menyebar ke banyak daerah dan juga banyak sektor. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini juga telah memengaruhi banyak sektor, seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perekonomian, dan sektor yang lainnya. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kebijakan pemerintah. Seharusnya sikap yang seperti ini bisa diubah dari diri sendiri agar hasil yang didapat bisa lebih baik dan juga instansi pemerintah. Ulanglah. Kesimpulan yang kami ambil dari mini riset ini adalah dari hasil analisa yang telah kami lakukan melalui berbagai sumber bahan yang bisa dijadikan sebagai rujukan, dapat saya simpulkan bahwa penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung sudah menyebar banyak daerah dan juga banyak sektor. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini juga telah memengaruhi banyak sektor seperti sektor pendidikan, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor perekonomian, dan juga sektor yang lainnya. Banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kebijakan pemerintah. Seharusnya sikap yang seperti ini harus bisa diubah dari diri sendiri agar hasil yang didapatkan lebih baik bagi banyak orang dan juga instansi pemerintah. Saran yang dapat kami berikan adalah agar kita taat pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, kita bisa mengambil tindakan yang sederhana agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami harap mini riset ini bisa bermanfaat bagi orang dan berbagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen agar lebih efektif. Karena mahasiswa merupakan agen utama perubahan suatu bangsa. Sekian, terima kasih. Protokol kesehatan tetap taati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, kita juga harus dapat mengambil tindakan sederhana agar dapat memutuskan penyebaran COVID-19 di daerah kita. Kami harap mini riset kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat buat kita semua. Selamat pagi.